Anda menyaksikan Health Forum CNBC Indonesia bersama dengan saya, Syafina Nasyar. Pemirsa, pengakuan global kembali diraih oleh Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM kini resmi menyandang status WHO Listed Authority dari World Health Organization. Status ini menempatkan BPOM sejajar dengan regulator kelas dunia seperti FDA, Amerika Serikat, dan juga European Medicines Agency. Namun pertanyaannya, seberapa cepat dampak ini benar-benar terasa di lapangan? Nah, langsung saja kita akan ulas lebih lengkap sore hari ini dalam tema BPOM raih status WLA. Apa untungnya bagi pelaku usaha? Sudah hadir di studio CNBC Indonesia Direktur Utama Bio Farma, Bapak Syadik Akasya. Direktur Utama Biotis Pharmaceutical Indonesia, Bapak FX Sudirman. Director of Corporate Relations and Strategic Affairs PT Etana Biotechnologies Indonesia, Bapak Andreas Doni Prakasa. Dan tentu saja kita hadirkan juga regulator, ada Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan juga Zat Adiktif BPOM, Bapak William Adi Teja. Baik, kalau gitu pemirsa, langsung saja saya akan memulai diskusi sore hari ini. Dan pertanyaan pertama saya tentunya karena kita membahas tentang WLA yang baru saja didapati oleh Indonesia, saya akan mulai dari regulator ataupun dari BPOM. Pak William, kita tahu status WHO Listed Authority atau WLA ini menempatkan BPOM sejajar dengan negara-negara maju yang ada di dunia. Kalau kita lihat secara konkret, apa perubahan paling signifikan dalam proses regulatory review? Apakah dari sisi timeline approval atau mungkin reliance mechanism atau mungkin pengakuan internasional terhadap hasil evaluasi BPOM? Pak William, silahkan. Oke, jadi dengan Indonesia melalui BPOM meraih WLA ini, yang dinilai itu kan adalah efisiensi suatu negara atau regulator, dalam hal ini BPOM, untuk mengevaluasi produk-produk yang masuk ke Indonesia, terutama vaksin pada hal ini. Nah, dari penerimaan atau masuknya Indonesia sebagai WLA, tentunya efisiensi dan pengakuan global terhadap produk yang diakui oleh Badan POM itu juga diakui secara global. Nah, itu tentu saja sudah bermuatan pada efisiensi, kemudian integritinya, kemudian juga bagaimana proses inspeksinya, itu semua sudah dinilai sehingga sudah sama sejajar dengan negara-negara maju. Nah, ini tentunya kita akan terus memperbaiki atau meningkatkan proses itu sehingga kita bisa terus memanage WHO Listed Authority ini bisa terus, karena ini kan harus dipertahankan terus. Iya, betul. Bukan hanya berhenti di sini. Per 10 tahun harus dievaluasi ulang kalau nggak salah. Per 5 tahun. 5 tahun bahkan, oke. Nah, itu harus di-manage terus. Nah, kita akan terus memperbaiki dan terus meningkatkan supaya pada suatu saat pemeriksaan itu bisa tetap bertahan di level WL4 ini. Benar, betul ya Pak ya. Nah, sekarang saya ingin dapat perspektif dari pengusaha. Status ini patut kita banggakan Pak, karena pertama kita satu-satunya negara berkembang yang mendapatkan status WLA ini. Lalu kedua, kita sejajar dengan negara-negara maju di luar sana gitu. Tapi kalau dalam gambaran saya, seharusnya dengan adanya status WLA, artinya akan ada kecepatan registrasi, lalu juga akan ada pengakuan internasional. Nah, saya ingin tahu juga dari para pengusaha, apakah sudah terasa nih percepatan-percepatan itu dari para pengusaha? Saya mau ke Pak Syadik terlebih dahulu, silakan Pak Syadik. Oke, terima kasih. Yang pertama-tama kami sampaikan selamat, dan ini suatu kebanggaan buat Indonesia, bukan BPOM semata, tapi Indonesia. Dengan WLA itu adalah suatu kesetaraan. Kesetaraan kualitas kita bisa diakuin di luar juga. Nah, memang kalau Bio Farma itu sebagian produknya sudah memiliki kualitas daripada PQ WHO dari WHO, dan ini juga buat kami ini adalah untuk percepatan untuk kedepannya, di mana bukan hanya yang sudah existing, tapi kami berpikiran ke depannya bahwa produk-produk yang akan kami kembangkan, akan kami ekspor itu akan lebih mudah. Dan buat kami di pengusaha ini bukan hanya untuk kepentingan Bio Farma,
tapi ini adalah satu ekosistem. Ekosistem di Indonesia berarti telah tumbuh satu level lagi. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa adanya kemudahan-kemudahan produk Indonesia bisa diterima di tempat lain, di luar negeri terutama. Dan ini tadi disampaikan Pak Deputi juga bahwa akan terjadi efisiensi. Artinya ya beberapa mungkin inspeksi yang harusnya dilakukan oleh WHO secara direct, dan kita biasanya itu akan submit hanya dokumennya saja. Nah, ini merupakan keunggulan buat Indonesia, buat pengusaha di kita juga, adanya suatu efisiensi. Gitu Mbak kira-kira. Oke, jadi ada efisiensi, itu satu sudah terasa berarti ya Pak ya. Saya mau tahu dari perspektif Pak Sudirman, apa lagi yang sudah dirasakan Pak, silahkan. Sebagai the oldest brother dari Bio Farma ya, setelah 130 tahun, akhirnya muncul Biotis sebagai pendatang baru di industri vaksin ya. Melihat kinerja atau prestasi dari BPOM, saya merasakan bahwa BPOM ini sudah layak dan sepantasnya dapat WLA. Jadi karena saya mengalami mulai persiapan fasilitas, inspeksinya gimana, kemudian dukungan, kemudian disiplinnya, kemudian integritinya, mulai dari inspeksi fasilitas, kemudian registrasi, kemudian sampai rilis produk. Karena terutama vaksin ya, vaksin ini merupakan salah satu industri farmasi yang mungkin the highest dari sisi pemenuhan regulasinya. Setiap lot kita mesti rilis ya. Jadi kita boleh bikin produksi yang sebanyak-banyaknya, tapi once itu mau masuk ke masyarakat itu harus lewat BPOM. Dan itu BPOM sudah membuktikan bahwa transparansinya, kecepatannya. Dan saya rasa dari sisi dalam negeri ya, BPOM sudah menunjukkan bahwa salah satu badan yang sangat transparan, ya, terutama digitalisasi. Kita bisa lihat kapan kita mengajukan permohonan, kapan selesai, kenapa nggak selesai, itu sangat bagus. Jadi sekali lagi wajar dan sepantasnya BPOM kita itu mendapatkan WLA. Kemudian yang kedua, apa manfaatnya sih buat pengusaha? Banyak. Yang paling besar adalah kredibilitas. Ya. Jadi produk kita yang sudah dirilis atau sudah diregister di BPOM, kredibilitasnya di mata dunia itu sama aja dengan produk yang ada di Amerika. Jadi itu yang paling besar. Kemudian sebenarnya bukan hanya untuk luar, untuk dalam juga. Karena kita tahu juga banyak juga masyarakat kita yang juga nggak percaya sama produk sendiri kan. Nih loh, berarti yang paling dekat dengan kita adalah bagaimana masyarakat kita percaya dengan produk kita. Yang ngeluarin produk kita itu BPOM yang sudah WLA. Itu yang pertama. Itu dampak yang paling besar menurut saya. Yang kedua, itu adalah sekarang sudah mulai terasa. Ternyata banyak juga negara, sudah dapat WLA nih, BPOM uji klinik. Ditawarin produknya ke kita. Kemudian mereka sudah melihat bahwa Indonesia itu bukan hanya sebagai market, ya, karena saya tahu bahwa kita bayinya banyak sekali ya. Lahir 1 tahun 5 juta kan. Salah satu yang terbanyak, mungkin 5 yang terbanyak di dunia. Ya. Jadi marketnya itu seksi banget gitu kan. Nah, oleh karena itu Indonesia jadi target market. Nah, dengan WLA ini sudah saatnya kita expand ya. Karena dengan kita dapat WLA, negara lain juga melihat bahwa dokumentasi kita, kemudian approval dari BPOM kita sudah kredibel, dan kita berharap juga dengan adanya WLA ini ada yang namanya reliance. Jadi kalau kita registrasi ke negara lain yang yang mungkin lebih rendah atau mungkin sama levelnya dengan kita, nggak mulai dari nol. Iya, akan lebih dipermudah, Pak. Lebih dipermudah, lebih cepat. Lebih cepat. Ya, lebih kredibel. Iya, karena memang trust dan kredibilitasnya itu sudah terbentuk karena adanya status WLA ini. Nah, kalau dari Pak Doni sendiri bagaimana melihatnya? Dan mungkin saya juga punya pertanyaan, apakah dengan adanya status WLA ini, Pak Doni bisa menurunkan regulatory barrier untuk akhirnya produk-produk kita diterima nih di negara-negara lain? Silakan. Baik, terima kasih Mas Syaf. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Badan Pengawas Badan Makanan di bawah leadership Prof. Taruna dan Deputi Pak William. Ini merupakan pencapaian yang tentunya sangat-sangat luar biasa ya. Dan ini very impactful Mbak. Jadi kalau misalnya kita pikir bahwa ini hanya sesuatu yang normatif, ternyata enggak. Ternyata buat kami di industri ini sangat-sangat impactful ya. Baru-baru ini beberapa negara bahkan datang ke kami
datang ke kami, kemudian ayo saya mau produk kamu untuk diekspor. Dulu kami di PT Etana Biotechnologies Indonesia, which is kami banyak anak-anak muda. Di sini sebenarnya Etana Biotechnologies Indonesia digawangi banyak anak-anak muda, pendirinya anak-anak muda. Awalnya kita berpikir, mungkin nggak ya dari Indonesia untuk dunia. Tapi ternyata dengan adanya BPOM yang meraih WLA seperti ini, confidence level kami naik. Meningkat. Kemudian teman-teman di level produksi, di level staff-staff produksi juga mereka makin, oh ternyata kami kalau udah diinspeksi BPOM, registrasi sudah melalui BPOM, ternyata seperti ini, ternyata ini yang sama dengan yang di Amerika, ini yang sama seperti yang di Eropa, ini meningkatkan confidence level ke anak-anak kita. Jadi akhirnya di internal perusahaan sendiri kita merasa bahwa oh kita bisa bersaing nih di kancah internasional. Tentunya dengan pengawasan BPOM, dengan adanya sistem regulatori, mereka menginspeksi kita secara rutin, kemudian mereka melakukan evaluasi baik pre-market maupun post-market terhadap kita. Kita cukup confident dengan data-data kita. Artinya kita sudah mulai siap sih. Ini anak-anak muda yang di Etana ini ada 80% anak-anak muda berkarir di Etana. Banyak dari mereka dari dalam negeri, dari luar negeri, maupun yang alumni-alumni yang baru pulang dari luar negeri ke Indonesia, mereka akhirnya merasa bahwa ini time Indonesia untuk maju. Artinya apa? Satu WLA ini ternyata memiliki impact yang benar-benar real sampai ke level-level teknis. Ini suatu, menurut saya, kita sebagai bangsa Indonesia dengan BPOM meraih WLA ini, inferiority kita benar-benar, kita tidak boleh inferior lagi. Kita harusnya udah benar-benar equal dengan negara-negara maju di dunia. Dan itu sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Badan POM, dan buat kami ini sangat berarti, dan it's time to Indonesia untuk melayani dunia. Untuk melayani dunia. Kesehatan. Kita dengar ini menarik ya, kalau kita simpulkan tadi kan sudah ada menjadi lebih efisiensi, lalu adanya kepercayaan, kredibilitas yang juga meningkat, dan dampaknya itu Pak terasa sampai ke level pegawai. Kadang kan kita berpikir oh ini hanya baik untuk bisnis, ini hanya baik untuk sales, tapi ternyata tidak. Ini meningkatkan kepercayaan diri dari karyawan hingga akhirnya harapannya bisa meningkatkan kualitas dari produk-produk yang dihasilkan. Nah sekarang saya mau tanya kembali ke Pak William, dengan adanya WLA ini, seberapa signifikan ini bisa meningkatkan daya saing kita Pak? Dengan adanya semua kemudahan yang sudah dirasakan oleh pengusaha, seberapa signifikan ini bisa meningkatkan daya saing kita di kancah global? Ya, jadi tadi saya mau tekankan gini, jadi memang karena Badan POM sudah efisien, sudah bagus, maka dapat WLA. Itu yang penting dulu, bukan karena dapat WLA kemudian kita jadi mencoba efisien. untuk Okay, efisien, bukan. baik. Nah itu harus dipahami dulu. Nah dampaknya itu memang karena kita baru mendapatkan kan Desember, ini baru 2 bulan. Dampaknya walaupun belum terlalu signifikan, tapi seperti tadi bilang, sudah banyak negara-negara yang datang ke Badan POM. Misalnya negara-negara di Timur Tengah, negara-negara di Asia yang datang ingin belajar, gimana sih caranya supaya bisa masuk WHO Listed Authority. Mereka ingin belajar, baik itu Jepang, Singapura, kemudian ada Pakistan, negara Afrika. Mereka ingin tahu juga bagaimana untuk mendapatkan masuk ke dalam WHO. Sebagaimana efisien suatu negara atau suatu regulator untuk masuk atau diakui WHO. Nah, untuk pelaku usaha, tentunya kita dari regulator, seperti mungkin Pak Kepala Prof. Taruna sudah mengatakan bahwa sudah saatnya Badan POM bukan hanya sebagai regulator atau pengawas, tapi juga berkontribusi terhadap ekonomi. Pak Presiden ingin Indonesia pertumbuhan ekonominya 8%. Informasinya, di Indonesia itu pertumbuhan ekonomi sektor farmasi tahun lalu itu 10%. Artinya 10% bisa membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sebenarnya bisa mendorong juga. Nah, kita berharap tentunya dengan adanya WLA ini pertumbuhan ekonomi di sektor farmasi bisa naik juga. Artinya apa? Artinya masuknya mungkin dari industri farmasi vaksin yang sudah ada, mereka memperbesar fasilitasnya. Kenapa? Karena banyak permintaan. Akan banyak permintaan. Permintaan kan, ya. berarti fasilitasnya bertambah, otomatis uang yang beredar akan banyak. Kemudian lapangan pekerjaan juga akan banyak, terbuka. Ya kan? Ya. Investasi juga masuk. Investasi juga masuk. Iya. Mungkin kita berharap bukan hanya
dari 3 industri farmasi ini aja yang bergerak di vaksin. Industri yang lain juga Iya, masuk. akan kecipratan. Kecipratan. Dan yang paling pasti tentunya kita berharap adalah ketahanan farmasi kita terhadap vaksin. Indonesia bisa memprediksi vaksin sendiri, artinya apa? Suatu hari negara kita tertutup oleh negara lain masuknya tidak mau atau tidak adanya masuknya vaksin ke Indonesia, kita bisa memproduksi sendiri, bisa menyuplai masyarakat Indonesia dengan sendirinya. Nah tentunya kita juga berharap dengan adanya WLA ini, produsen atau industri farmasi Indonesia, dia bisa juga ke global, masuk ke negara-negara lain, mungkin dari Asia, kemudian Timur Tengah ke global, dengan mudah. Karena apa? Negara lain melihat, oh sudah efisien, sudah bagus, proses registrasinya, proses inspeksinya sudah bagus, artinya negara lain tidak perlu datang ke industri farmasi di sini. Kan kalau FDA negara lain infeksikan industri farmasi Indonesia, kan industri farmasi Indonesia yang mengeluarkan biaya. Tidak efisien, biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Dengan begitu akan memotong biaya, memotong prosesnya. Nah, kita juga berharap juga obat-obat inovasi dari luar masuk ke Indonesia. Karena kita butuh. Bukan hanya butuh obat-obat yang sudah ada, kita juga butuh inovasi. Sektor farmasi ini terus berkembang. Obat-obat inovasi itu yang kemudian banyak membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Nah, itu yang ingin kita juga harapkan, bahwa obat-obat inovasi masuk ke Indonesia lebih mudah. Karena kita sudah WLA. Nah, dengan begitu obat-obat itu bisa masuk ke Indonesia dan bisa juga memberikan masyarakat berguna untuk masyarakat di Indonesia. Dan akhirnya juga pada akhirnya masyarakat jadi punya opsi, ya nggak sih Mbak? Karena ada produk-produk ya dari luar negeri. Memang kita sudah mandiri, tetapi dengan hadirnya produk-produk itu akhirnya memberikan kita opsi, betul? Dengan adanya produk inovasi masuk, kita juga berharap ada transfer teknologi dong. Karena memang dalam aturan Badan POM ada aturan bahwa obat-obat yang masuk ke Indonesia inovator itu kita berharap dalam jangka waktu tertentu dia melakukan transfer teknologi dan bisa diproduksi di Indonesia. Oke, baik, dapat dipahami Pak William. Tapi di sisi lain, pemirsa dan juga Pak Syadik, Pak Sudirman dan juga Pak Doni, kalau kita bercita-cita ingin mandiri kesehatan seperti yang disampaikan, sangat mungkin dengan adanya status WLA ini. Tetapi kita nggak bisa tutup mata Pak dengan adanya fakta. Bahan baku kita ini juga masih mayoritas impor. Nah, apakah dengan status WLA ini cukup kuat akhirnya untuk mendorong kemandirian, atau sebenarnya masih ada bottleneck Pak di hulunya kita? Sehingga kita masih harus impor dari luar gitu. Saya mulai dari Pak Syadik terlebih dahulu. Oke, makasih Mbak. Jadi mungkin perlu dibedakan juga ya. Satu adalah sumber supply dari bahan, dan ini adalah quality. Nah, memang kita ini sekarang sebagian mungkin benar yang dikatakan itu, kita masih ada ketergantungan. Kenapa? Ini industri hulu itu mulai dari R&D. R&D kita harusnya sih bisa lebih maju lagi ya. Karena vaksin itu diproduksi bermacam-macam ya. Mulai dari seednya, kita harus mencari juga seed itu adalah bibitnya ya. Itu melalui penelitian-penelitian. Biasanya kami kerjasama dengan lembaga riset internasional. Kemudian kami juga kerjasama dengan university yang internasional untuk mendapatkan seed itu ya. Seed ini nanti yang akan dikembangkan Mbak untuk menjadi vaksin. Yang kedua, dalam prosesnya kita juga memerlukan media. Jadi vaksin itu memerlukan media. Media ada yang sebagian besar memang kita juga mengimpor dari luar. Yang ketiga adalah fungsi daripada pelarutnya. Pelarut ataupun untuk pengisi cairannya itu sebutnya adalah adjuvan. Nah, adjuvan ini juga masih diimpor. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk ke depan mungkin harus melalui lintas sektoral, bahwa kita juga memikirkan untuk mencapai kemandirian satu kesehatan nasional itu harus ada hulunya dan hilirnya. Nah, hulunya kita masih perlu effort yang lebih kuat lagi. Kalau hilirnya seperti kami mungkin sekarang sudah bisa memproduksi kurang lebih sekitar ada sampai dengan 20 antigen yang ada di kami. Dan kita juga sudah mengekspor sampai ke 150 negara di dunia yang digunakan. Jadi mungkin Mbak itu adalah hilirnya.
tapi hulunya ini yang jadi bahan baku. Ya tapi tentunya seandainya dengan WLA ini sangat menarik buat kami juga bahwa produk-produk kita itu sudah lebih dipercaya. Dan ini adalah harga yang mahal. Ya, tadi kami sampaikan bahwa kami sudah mengekspor dan sudah digunakan di 150 negara dunia. Dulunya adalah dengan PQ WHO dan itu sangat rigid. Nah sekarang dengan adanya BPOM memiliki WLA seperti ini, itu biasanya akan lebih mudah karena standarnya sudah lebih mendekati ke situ. Bahkan 39 negara ini sudah sama. Ini juga perlu mungkin upaya yang lebih bagaimana kita meningkatkan industri hulunya untuk dikembangkan. Tentunya hulu juga nanti tidak akan lepas daripada pengawasan daripada BPOM. Karena itu tadi sampaikan juga mulai dari seed, nanti seed itu ada dilakukan dengan preklinis, clinical trial, itu tidak lepas dari pengawasan BPOM. Nah itu industri hulunya sampai dengan hilir pasti tidak lepas dari BPOM. Oke. Berarti masih harus ada yang diperbaiki dari hulu, Pak, kalau menurut dari Industri Pak Syadi. hulunya ya. Industri hulunya, baik. Nah, kalau dari Pak Sudirman sendiri seperti apa? Kenapa industri hulu kita masih tergantung, nggak berkembang gitu ya? Itu karena economic of scale. Ya, dulu produsen di Indonesia bukan hanya vaksin ya, tapi kebanyakan industri farmasi masih target marketnya adalah domestik. Ya. Once seperti Bio Farma dia sudah bisa ekspor ke seluruh negara, ada 150 negara. Kemudian nanti dengan WLA ini nanti Biotis, Etana bisa juga mengekspor. Berarti kita punya size. Kita memang betul secara ekonomi kita sudah punya jumlah penduduk 280 juta itu sudah menjadi anchor demand buat kita. Sudah cukup baik ya mestinya. Tapi kita perlu expand marketnya supaya kita punya size. Misalnya penduduk kita 280 juta. Kemudian kalau kita bisa ambil ASEAN market, target marketnya jadi 600 juta. Kalau tambah lagi OIC market jadi billion target market. Jadi sehingga effort untuk membuat industri hulu di industri vaksin, farmasi itu secara ekonomik visible. Nah sudah mulai ya. Mungkin kalau di vaksin beberapa usaha untuk membuat adjuvan, kita mendapatkan master seed-nya sendiri itu sudah banyak karena negara ini sudah makin berkembang kan. Kita mendapatkan WLA itu juga karena investasi kan, mahal juga. Kenapa negara-negara LMIC yang lain cuma Indonesia? Kenapa? Karena mahal juga. Investasi di facility, investasi di orang, itu juga mahal. Kalau gampang kan, kalau nggak butuh kalau duit, gampang semua negara bisa. Ya, Gitu. Nah itu yang menjadi kenapa kok Indonesia adalah satu-satunya negara LMIC yang dapat WLA, karena mahal dan kita memang besar. invest di situ juga. Kita invest di situ. Industri juga butuh investasi. Nah, butuh keberpihakan negara. India misalnya, India itu memang sangat serius menangani industri farmasi karena mereka punya cita-cita menjadi apotek dunia. Ya kan? Mereka size-nya besar. Ya. Kalau saya bikin produksi vaksin sekarang untuk domestic market aja mungkin size-nya satu batch mungkin 200 liter. Kalau India 1.000 liter, 20.000 liter. Cost-nya itu sangat significantly turun. Nah, jadi itu penyebabnya. Oke, economic of scale yang sebenarnya sangat visible sekali, tetapi memang masih belum ada dukungan dari pemerintah. Belum ada engagement yang begitu erat. Ya, kita berharap dengan WLA ini kita bisa expand market kita lebih mudah. Tentu ini perlu diplomasi. Mungkin Prof. Taruna sebagai kepala badan, kemudian Dr. William itu perlu juga mempromosikan ini ke G2G, supaya mereka recognize bahwa kalau kita ekspor ke negara itu nggak perlu ribet-ribet. Nggak perlu, baik. Paling baik masuk aja gitu. Oke. Baik kalau gitu, terima kasih. Kalau dari Pak Doni sendiri bagaimana perspektifnya Pak Doni? Oke, baik. Kalau kita sekarang boleh melihat ya Mbak ya, di dunia sekarang sebenarnya obat itu terbelah jadi dua. Satu yang chemical, satu yang biologic. Vaksin dan produk-produk inovasi sekarang mostly biologic. Dan perlu kita tahu bahwa produk-produk biologic ini sekarang sudah memegang 65% revenue market farmasi di dunia. Nah ini penting jadi pegangan kita. Artinya apa?
kalau di Indonesia sekarang kita masih ada industri farmasi kita memproduksi yang chemical. Chemical memang untuk catch up ini kami melihat ini agak berat karena kita belum punya industri kimia dasar yang kuat. Oke, balik lagi ke hulu lagi dong Pak. Nah, artinya seperti ini Mbak. Kalau kita bicara masalah produk biologi, vaksin, masalah cost-nya ini kan marketnya harganya lebih tinggi dibanding obat-obat chemical yang sudah ada. Sekarang kalau dalam point of view saya, artinya ini ada satu kesempatan buat orang Indonesia untuk berkembang. Kenapa? Karena ketika produk biologi ini maju, vaksin produk biologi maju, sebetulnya industri kimia dasar tidak sebanyak kebutuhannya seperti yang di obat-obat chemical. Artinya apa? Tadi seperti dikatakan Pak Sadik, Pak Sudirman, Etana, kemudian Bio Farma, Biotis, sebenarnya kita sekarang posisinya ada yang sudah agak ke hulu, ada yang di tengah-tengah. Kita ketergantungan terhadap produk kimia dasar juga nggak setinggi produk-produk chemical, obat-obat yang chemical. Artinya di sini ada potensi yang besar untuk kita mengembangkan tanpa ketergantungan yang terlalu besar. Saya rasa tidak ada negara di dunia yang really independent gitu. Semua negara bergantung satu sama lain. Tapi artinya seberapa besar ketergantungan kita. Nah ini yang perlu kita batasi. Nah di produk biologi ini adalah satu kesempatan buat rakyat Indonesia untuk kita mulai maju. Karena apa? Ilmuwan-ilmuwan di Indonesia ini sudah bisa sebenarnya membuat seed vaksin, membuat seed produk biologi untuk produksi obat anti kanker tadi yang seperti disampaikan Pak Deputi. Bahwa produk inovatif harus mulai masuk di Indonesia. Nah ini kita sudah bisa sambil kita ngembangkan ke hulu, kemudian kita transfer teknologi dulu, belajar. Nah dengan WLA ini, para ilmuwan kita, industri ini juga makin confident. Karena apa? Hasil riset mereka, nanti seed vaksin mereka, ini akan sangat mudah direcognize oleh negara-negara lain once ini jadi produk. Artinya seednya direcognize, kemudian inspeksi CPOB-nya direcognize karena WLA Badan POM, kemudian hasil registrasinya direcognize juga. Artinya vaksin kita bisa sangat mendunia kalau sudah mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM. Nah ini seperti tadi yang dibicarakan pembicara lain bahwa ini akan WLA ini sepertinya bisa memecahkan non tarif barier. Ya kan? Artinya ini akan jadi expand dan Indonesia akan jadi salah satu poin dunia untuk supply produk-produk biologi. Produk-produdak biologi. Oke, baik. Ini semakin menarik ya pemirsa diskusi kita. Kita tapi harus jeda terlebih dahulu dan selanjutnya saya akan membahas bagaimana WLA ini yang disematkan kepada BPOM akhirnya bisa diterjemahkan menjadi peluang konkret bagi pelaku industri.